kira-kira nih sosok setan apa lagi yang Kak Danis pengen? Banyak. Banyak ya. Tapi coba top tier nih kayak mau jadi tuyul nih. Kak Syarifah kan ini kan selalu diingat sebagai karakter-karakter yang creepy, seram, setan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dari pandangan pribadinya Kak Syarifah sendiri, sebenarnya apakah Indonesia harus sebenarnya explore di genre lain atau memang udahlah kalau kita emang jagonya di horor, nggak udah horor aja fokusan gitu. Aku pengen nanya deh, ada metode acting nggak untuk bisa memerankan karakter seperti itu? Metode acting. Iya. Welcome back to Ngelantur Indonesia lagi, dan kali ini masih di tempat yang sama. Gue nggak tahu ini sebenarnya kita udah syuting kayak gini ya, tapi nggak tahu yang mana duluan videonya yang keluar. Jadi tergantung ya. Iya, tergantung. Jadi memang kita apa adanya lah ya, ngelantur aja. Dan kali ini ya kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Widih. Bisa aja nih. Iya kan. Sebelumnya gue nggak pernah sama sekali ngobrol sama aktris, dan aktrisnya bukan sembarang aktris ini ya guys ya. Kalau dari mukanya harusnya udah langsung kelihatan, langsung terbayang seseram apa. Waduh. Setan-setan yang pernah dimainkan sama kakak yang satu ini, Kak Syarifah dari. Halo Kak. Halo Timothy. Thank you loh, udah mau diajak ngobrol kayak gini. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang di Ngelantur. Wih, aku yang terima kasih banyak ya. Cuma kenapa aku ngundang Kak Syarifah? Karena memang sebenarnya lagi ada film nih ya yang mau tayang. Iya, tanggal 27 Juni. 27 Juni 2024. Ya, itu pas ulang tahun gua. Oh iya, tadi kamu bilang ya. Iya. Dan zodiaknya Cancer. 27 Juni ya. Marni, The Story of Wewe Gombel. Dan ngomongin horor memang udah banyak, tapi memang horor yang ini cukup fokus di story-nya. Nanti kita bakal bahas, nanti gue juga bakal ada reviewnya. Nanti kita bakal upload mengenai sama cast-cast yang lain. Gue nggak tahu ini duluan atau cast-cast yang lain, tapi kalian pokoknya pantengin Ngelantur terus deh. Cuma ya, gue pengen kulik-kulik sedikit lah karakter personal dari Kak Syarifah Danis gitu. Okay. Mungkin aku pengen tanya sedikit Kak. Nggak tahu udah ada pernah podcast yang nanya nggak sih? 3 film favoritnya Kak Danis. Yang Ngomongin internasional aja. Kalau misalnya lokal kan ntar bias. Ya, kan? Oke. Iya. Berarti internasional. Film internasional favorit sejauh ini satu, Sound of Music. Itu film lama ya, Sound of Music. Terus satu lagi, kedua, let's say film horor ya. Film horor. Aduh, lupa lagi judul. Yang mainnya Bruce Willis. Boleh dikasih tahu nggak ya? Yang teriak terakhirnya tuh twistnya ternyata si Bruce Willisnya ini udah meninggal. Oh, Sixth Sense. The Sixth Sense. Oh, itu. Plot twist ya? Iya, itu. Suka banget film itu. Terus, Oke. apa lagi ya? Let's say, film horor aja lah, karena kita lagi ngomongin film horor juga ya. Film zombie, suka 28 Days Later. Dan 28 Weeks Later. Oke. Ya, sebenarnya kalau ngomongin 2 film yang tadi terakhir itu masih make sense ya. Tapi yang pertama kok agak nggak make sense. Saya suka banget sebenarnya, suka film yang maksudnya kan dia ada musicalnya, terus kayak view-nya tuh bagus banget, shot-shotnya tuh indah banget. Dan suka yang begitu ya? Suka, dan bisa dibilang tuh lagu-lagu yang ada di film Sound of Music tuh memorable banget. Itu buat semua orang, dan the legend lah, paling klasik banget lah. Kalau ngomongin musikal juga, mau sampai sekarang mau ada film The Greatest Showman, lo mau bikin film La La Land, mau apa, tetap aja Sound of Music is the best. Oke, tadi udah ngomongin masalah drama, berarti Kak Syarifah Danis memang meskipun dikenal sebagai ratu horor Indonesia ya, dan aku mungkin nggak mau menanya masalah itu, kayak udah enak juga ya kayak. Pasti nggak bisa dibilang enak sih maksudnya, tapi memang sudah sering ditanya. Ya, udah paham. Gue nggak perlu nonton podcastnya Kak Syarifah, pasti udah tahu lah. Pasti nanya ini. Jadi kita coba kulik di sisi lainnya gitu. Ya selain seling main di film horor, mau film-film horor lokal ya banyak banget lah, kalian bisa cek lah Kak Syarifah Danis. Cuman
ternyata suka juga film-film drama musikal seperti ini gitu. Iya. Nah kalau misalnya aku tanya, mau nggak sih sebenarnya kalau misalnya main sebagai peran drama kayak gitu? Mau banget. Mau banget. Mau, sangat mau. Sangat Karena mau. saya ngerasa saya sebagai seorang aktris itu, kalau buat saya pribadi ya, saya sebagai seorang aktris, saya idealnya saya pengen bisa mengeksplor kemampuan acting saya, nggak hanya di satu genre, nggak hanya typecast dengan cast perannya itu saja. Ya sudah pasti saya pengen memerankan berbagai macam karakter apapun itu yang menurut saya menantang buat saya dan menarik buat saya gitu. Iya, sebagai aktris memang seperti itu kan harusnya kan ya. Kalau buat saya iya. Ya, dan memang ini yang berkali-kali gue juga sering bahas guys. Kalau ngomongin aktor aktris itu memang idealnya ya. Kalau kita ngomongin aku biasa ngebagi aktor tier S, tier A, tier B. Nah, Apa biasa tuh? Oh, ada tier-tiernya. Oke, Kalau ngelantur tuh gitu. Macam kue nikahan ya, ada tier. Iya, ada tier gitu. Kayak misalnya di aktor luar, misalnya DiCaprio atau misalnya siapalah gitu. Itu selalu aku bisa tier S, ini tier B, ini tier C doang gitu. Itu aku bisa bagi. Nah, kalau tier S biasanya memang aktor-aktor yang diferensiasi role tuh luar biasa. Kayak Johnny Depp kan kayak dia bisa meranin berbagai macam karakter gitu. Ya, De Niro, Al Pacino ya, let's say itulah. Tapi ya aku ngerti lah perasaan Kak Syarifah gitu ya. Ketika memang udah terpaku sama satu yang kuat gitu ya, peran horor itu jadi susah ya kalau misalnya ngomongin masalah industri. Apakah memang Kak Syarifah memang di tahun horor terus gitu? Kebetulan untuk saat ini iya. Kebetulan saat ini iya, dan memang film horor kalau menurut saya untuk saat ini sedang berjaya-jayanya. Sedang banyak sekali pilihannya film horor yang akan tayang di bioskop Indonesia gitu. Dan which is menurut saya nggak apa-apa juga gitu. Mungkin memang lagi masanya film horor aja gitu. Dan ya harapannya sih sebenarnya semoga kedepannya film horor ya semakin banyak variasinya, subgenrenya, variasinya gitu. Ya. Jadi genrenya tuh bisa macam-macam. Religi lagi. Iya, bisa macam-macam gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin horor sendiri nih, ini aku sedikit mention tadi kan kakak bilang, oke, ini lagi memang masa-masa jaya horor. Nah, ini mungkin pertanyaannya mungkin kurang lazim nih buat orang kalau lagi ngobrol podcast gitu ya. Tapi aku pengen nanya nih. Kurang lazim, oke. Bukan kurang lazim gimana sih? Maksudnya kayak mungkin jarang yang nanyain. Oke. Iya, baik. Maksudnya gini. Kak Syarifah kan ini kan selalu diingat sebagai karakter-karakter yang creepy, seram, setan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dari pandangan pribadinya Kak Syarifah sendiri, sebenarnya apakah Indonesia harus sebenarnya explore di genre lain atau memang udahlah kalau kita emang jagonya di horor, udah horor aja fokusan gitu? Menurut saya sih enggak ya, justru memang. Tapi saya melihatnya sekarang sebenarnya sudah banyak banget director-director, PH-PH yang lumayan udah cukup berani untuk bisa mencoba genre yang lain sih. Walaupun memang sekarang lagi masanya horor aja gitu. Tapi ya kayak sekarang di Marni kan ada subgenrenya dengan action horror gitu. Kedepannya ya bisa macam-macam lagi sih menurut saya, jangan di genre yang itu aja, walaupun misalnya let's say sekarang horor ya, tapi itu harapannya ada subgenrenya itu gitu ke depannya. Lebih explore lah ya, jangan cuma satu plek, cuman supernatural udah. Apalagi psikologi, aku tuh pengen banget tahu horor nanti psikologi. Akan ada. Saya yakin pasti ada ke depannya kok psychological horror. Maksudnya gini, karena pasar masyarakat kita terlalu udahlah kalau supernatural udah langsung pasti ikut gitu. Tapi kalau misalnya ada horor lain, kadang-kadang tuh susah tuh. Kemarin ada satu film lah pokoknya horor psikologi Indonesia, sepi kan yang nonton tuh. Iya, tapi harus dimulai dari satu itu dulu kan gitu untuk bisa menjamur ke yang lain. Setuju banget gitu ya. Oke, mungkin sekarang aku pengen coba masuk ke film yang bakal kakak mainin sekarang, yaitu ini kita sudah lihat posternya lenticular, keren sekali ya. Ya bisa berubah-berubah gitu ya. Tapi ya aku kan udah nonton nih. Tenang, ini nggak bakal spoiler ya. Jadi kalau kalian belum nonton, it's okay. Tapi ya Kak Syarifah kan di sini sebagai ODGJ. Betul kan? Iya. ODGJ. Ini jujur ya Kak ya. Jujur nih. Pertama kali aku nonton Marni. Mungkin beberapa vibes creepy, tapi dia masih dalam kategori aman buat aku. Iya. Sampai Kak Syarifah muncul. Jantung aku langsung, oh my god. Serem. Masa? Bener. Gitu. Bener. Nggak, ini aku beneran. Oke. Jadi aku nonton gini. Mau ada setan apa di awal-awal pun
mungkin karena emang aku tipe orang yang nggak gampang ditakutin setan, nggak gampang gitu. Mau setan sini, ayo silahkan gitu. Tapi ketika ada satu orang yang ODGJ yang gimana acting pas lagi pakai payung gitu kan, itu aku langsung kayak, oh my god, itu aku merinding loh. Aku benar-benar merinding dan sebelumnya nggak pernah kan Kak Syarifah meranin ODGJ, pernah nggak? Sebelumnya nggak yang se-obvious ini sih. Maksudnya pernah juga memerankan orang yang mungkin sedikit ada gangguan kejiwaan lah ya gitu. Tapi nggak apa ya. Kalau ini kan bold banget, tebel, jelas gitu. Orang ngelihat ya, oh ini emang ada gangguan kejiwaan nih dia gitu. Sebenarnya saya ngerasa di film ini tuh saya bukan merasa pada bagian part yang seram. Kalau cari gitu. Saya ngerasanya kayak gitu. Tapi kalau kamu ngerasa seram di bagian apanya? Kalau saya boleh tahu. Pure actingnya kakak. Pure actingnya kakak. Aku mind blowing. Mungkin lagi-lagi mungkin setiap orang beda. Horor itu sangat relatif guys. Sangat relatif, subjektif sekali. Tapi buat gue sendiri, aku tuh selalu transplant selawat horor-horor kayak Midsommar. Iya. The Shining, film-film yang psikologikal gitu. Jadi makanya ketika aku ngeliat actingnya Kak Danis di sini kayak gitu, itu serem banget. Cara mukanya dan mungkin make up-nya juga mantep juga ya. Make up-nya juga berhasil untuk membawakan itu. Tapi aku pengen nanya deh, ada metode acting nggak untuk bisa memerankan karakter seperti itu? Metode acting, kalau dibilang metode acting, enggak sih. Ya? Saya merasa saya memerankan karakter Irma ini mengalir aja sih gitu. Nggak ada metode acting tertentu yang dipakai gitu, nggak ada. Karena waktu pertama kali dapat peran ini dari Mas Billy juga dengan waktu yang sempit karena memang saya masuk di produksi film ini di detik-detik terakhir saya baru masuk. Jadi bagaimana dengan waktu sempit itu kita bisa memaksimalkan bagaimana peran Irma yang diinginkan oleh Mas Billy. Dan kebetulan Mas Billy juga director yang membebaskan, ya udah kamu coba eksplor aja, akan menyampaikannya peran Irma ini seperti apa. Nanti kita tinggal tektokan balik lah, kita tinggal discuss lagi gitu. Dan kebetulan waktu itu memang sempat reading 2 kali kalau nggak salah, itu juga memang saya nggak langsung ngasih keluar seperti apa Irma akan saya perankan. Tapi waktu syuting, setelah saya memerankan Irma untuk satu scene pertama kali, Mas Billy langsung bilang, ini aku oke banget dengan ini. Jadi teruskan saja. Keren seperti itu. Aktris legend beda ya. Aktris legend beda. Enggak lah, tapi saya merasa saya tetap harus, saya tuh ngerasa saya masih banyak yang harus dipelajari gitu. Dan dari setiap project apapun, saya merasa harus ada hal yang bisa saya pelajari, walaupun apapun sesedikit atau banyak, ada hal yang bisa saya pelajari gitu untuk ke acting saya ke depannya gitu. Tapi jujur ya Kak, gini loh, aku kan udah nonton film kakak tuh beberapa. Dan dari semuanya, mungkin emang aku nggak nonton semuanya juga sih ya, tapi ada beberapa yang aku udah nonton dan entah kenapa yang salah satu yang paling memorable ya di film Marni. Karena memang meskipun kakak di sini bukan setan utama, biasa kan gitu, yang paling penting gitu di film, supporting actress gitu, tapi dengan ODGJ-nya itu sangat-sangat ikonik lah. Kayak kakak nggak pernah seperti ini aku ngeliat gitu, karakter jarang gitu. Bahkan kalau kita ngomongin Rumah Darah aja ya mungkin psikopat gitu ya. Tapi kalau karakter namanya siapa? Irma ya. Irma itu di sini ya nggak bener-bener beda banget sama orang-orang yang pernah aku lihat sebelumnya. Itu aku suka banget itu. Nah. Tapi saya yakin maksudnya peran apapun bisa seberhasil apapun gitu. Saya menyampaikan suatu peran untuk penonton gitu. Ini kan kerjasama suatu tim ya gitu. Saya ngerasa di tim di film Mari ini solid sekali gitu. Kita semua saling kasih masukan gitu. Jadi keberhasilan suatu karakter saya yakin karena dari kerjasama tim yang solid gitu. Kerasa sih tadi. Sebenarnya chemistry-nya udah mantap ya sama yang lain ya. Tapi Kak, kalau ngomong-ngomong nih, untuk di tahun 2024 sampai detik ini, berarti udah ada 2 film horor kan di tahun ini kan? Iya, yang sudah tayang dan ini akan tayang. Yang sudah tayang sama yang ini. Nah, ya mungkin aku nggak, ya kalian bisa tebak lah film sebelumnya apa, cuman mungkin aku nggak sebutin judul juga ya. Tapi ya, antara yang sebelumnya sama yang ini, mana yang lebih sulit diperankan? Meskipun kalau sebelumnya kan karakternya sentral gitu. Memang ya
kerasukan dan bla bla bla. Kalau di sini lebih ke ODGJ yang manusia human being pada umumnya gitu. Coba. Menurut saya dua karakter ini ada kesusahan tersendiri ya. Jadi saya nggak bisa compare. Oke. Dari setiap karakter, semua karakter dari pertama kali saya terjun di dunia film gitu, saya nggak pernah mengcompare peran ini gak mudah untuk saya, yang ini susah atau gimana. Tapi karena menurut saya semuanya pasti ada kesulitan tersendiri gitu. Dan pasti ada yang bisa saya petik lah gitu. Oh nanti yang bisa saya pelajari untuk kedepannya gitu. Oh nanti karena saya pernah pengalaman untuk memerankan peran ini, let's say kedepannya mungkin ada karakter yang mirip-mirip, saya bisa ambil sedikit dari peran yang pernah saya perankan gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya aku penasaran banget nih. Kalau ngomongin film-film horor, kira-kira nih sosok setan apa lagi yang Kak Danis pengen? Banyak. Banyak ya. Tapi coba top tier nih kayak mau jadi tuyul nih. Sebenarnya tadi baru aja ngobrolnya di luar sama gitu? Mas Billy gitu, sama dan cast yang lain. Sebenarnya pocong itu menurut saya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya peran yang belum pernah diangkat sebagai cerita utama. Tapi coba, menurut Timothy ada nggak? Takutnya saya juga nggak tahu ya. Ternyata ada film yang mengangkat cerita pocong sebagai cerita dari main story-nya lah gitu. Main story-nya ya. Oke. Mungkin untuk referensi film Indonesia, aku bukan yang terdewa lah di Indonesia gitu. Jadi aku mungkin nggak bisa ngejudge juga. Tapi maksudnya pocong sebagai setan utamanya atau gimana? Karena kalau misalnya ngomongin setan utama kan kemarin ada tuh film. Pocong ya? Tapi ada cerita background story-nya nggak tentang kenapa bisa jadi pocong? Pocongnya? Oh iya kayaknya jarang ya. Kayaknya ya. Nah itu kalau aku nggak tahu ya di film itu mungkin ada ceritanya, tapi itu menarik gitu untuk bisa diangkat. Kalau saya memerankan pocong juga menurut saya itu suatu hal yang menarik. Tapi serem loh, aku bisa bayangin serem. Menarik juga. Serem. Tapi maksudnya genderuwo itu juga saya belum pernah memerankan itu. Masa mau jadi genderuwo kan bener aja. Tapi kan ini kan memerankan kan gitu ya. Challenge ya. Challenge buat saya, kenapa enggak gitu. Keren. Memerankan hantu-hantu itu gitu. Iya, jadi psikopat udah, jadi ODGJ udah, kuntilanak udah, ya pocong nih ya, emang ya. Pocong menarik juga sih gitu. Okay. Tapi banyak sih, maksudnya kalau ditanya peran apa yang horror in particular kan maksudnya. Peran horror in particular yang ingin saya perankan ya pocong, apalagi yang urban legend Indonesia itu banyak banget tuh. Pocong, genderuwo, leak. Ya walaupun di sini juga ada Wewe Gombel, mungkin kedepannya juga saya bisa memerankan. Waduh. Who knows gitu, karena saya juga belum pernah memerankan itu gitu. Oke. Ya. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi, Ismi Melinda memerankan Wewe Gombel dengan sangat ciamik. Ya nanti kalau kalian belum harus nonton. Ya, Marni, The Story of Wewe Gombel ya, Wewe Gombelnya memang cukup mengerikan ya, karena aku beberapa kali jujur aja nih Kak, meskipun karena ngelantur kan belak-belakan ya, kita ngomong sama Ratu Horor Indonesia, tapi aku belak-belakan ngomong aja gitu. Banyak banget horor Indonesia yang setannya lucu jadinya. Aku nggak takut sama sekali gitu, kayak kenapa jadi bikin ini. Tapi ya salah satunya, ini bukannya lip service atau jilat atau apa. Enggak, emang serem, lu lihat aja. Setannya emang serem. Marni ini sebagai Wewe Gombel emang serem gitu. Dan nggak cuma serem, bahkan ada plot story-nya. Gitu. Nah, tapi sisanya nanti kalau mau review masalah positif, kritikan semua nanti di review di Ngelantur, ditungguin aja ya mengenai Marni. Ya sebenarnya itu aja sih Kak, karena memang waktu kita ya aduh mepet sih ya. Iya, mepet banget ini. Padahal pengen ngobrol sama Ratu Horor nih banyak nih ya. Banyak yang bisa dipelajarin ya. Ya mungkin nanti kamu bisa mengundang lagi ke Ngelantur. Thank you banget kalau misalnya Kakak mau, thank you loh. Sama-sama. Oke, yaudah gitu aja guys untuk video kali ini. Nanti kalian komen kalau misalnya kalian pengen ngobrol sama siapa-siapa lagi, siapa tahu aktris, aktor. Susah sih ngundangnya. Ya udah. Thank you Kak ya. Terima kasih, Timothy. Thank you. Bye semuanya.